وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma hiya ahammul asbabi al-muaddiyati ila adamil khusubah. Apa sebab ataupun faktor yang paling penting, yang paling dominan yang menyebabkan seorang itu tidak produktif? Artinya terganggu reproduksinya, alat reproduksinya, terganggu kesuburannya, atau kita bahasa kita mandul, ya bahasa kita mandul, atau bahasa kedokterannya infertilitas. Infertilitas. Apa yang menyebabkan? Faktor yang paling utama, yang paling dominan. Apakah faktor yang paling utama, yang paling dominan menyebabkan seseorang, apakah laki atau perempuan, terjadi infertilitas pada diri mereka, atau kemandulan, atau ketidaksuburan sehingga nggak punya anak. Taib. Yadhkurul atibba anna ahamma hadhil wasail mayali. Para medis, ahli medis, dokter menyebutkan ya beberapa perkara yang penting, di antaranya al-amradul jinsiyatu natijatun an-natijatu aniz zina wal liwat, yaitu adanya penyakit kelamin. Penyakit kelamin akibat dari perzinahan dan homoseksual dan lain-lainnya. Minal mumarasatil syadzah, ya. Dari penyimpangan seksual. Itu ikhwah. Jadi perzinahan, makanya kita lihat adanya sakit sifilis misalnya, HIV, itu umumnya berasal dari orang-orang yang melakukan aktivitas bebas seksual. Ketika dia suka dengan wanita, dia lakukan itu dengan wanita tersebut. Bebas kemana-mana dia lakukan. Akhirnya dia terkena penyakit HIV atau sifilis misalnya. Atau penyakit raja singa kata orang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, itu gara-gara apa? Gara-gara bebas, seksual bebas. Bebas dia melakukan dengan siapa saja. Itu dia. Ya. Atau juga seperti homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki. Ya, ini merupakan penyimpangan seksual yang akan menyebabkan banyak penyakit.
Ya. Bahkan penyakit-penyakit yang muncul akibat seksual bebas ini penyakit-penyakit yang belum pernah kita temui sebelumnya. Bahkan sampai sekarang ada yang nggak ditemukan obatnya seperti HIV misalnya. Ya, nggak ditemukan obatnya. Allah musta'an. Itu akibat ulah manusia. Makanya Allah katakan wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami enggak pernah menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kalau sudah dia mewabah, maka semua orang akan kena. Yang bejatnya, yang solehnya semua akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dengan sebuah fitnah, cobaan yang tidak akan menimpa, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Ya kalau sudah bala bencana akan menimpa semua orang, nggak pilih-pilih. Yang soleh-soleh nggak kena, nggak begitu ikhwah. Ya itulah kenyataannya. Makanya di sini sangat penting sekali peran para dai, para ulama, kaum muslimin dan kaum muslimat untuk kita bareng-bareng sama-sama mencegah kemungkaran, ya kemungkaran yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi penyimpangan seksual ini itu bisa menyebabkan apa ya? Bisa menyebabkan terjadinya radang pada reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Kalau di sini disebutkan ikhwah terjadinya radang pada testis misalnya, ya. Atau al-mabyid ladail mar'ah atau ovarium yang ada pada alat reproduksi seorang wanita. Wa asyaddu min dzalika annaha tusabbibul insidadu aw iltihaban muzminan. Ada yang lebih parah lagi menyebabkan radang menyebabkan tersumbatnya atau radang yang sudah menahun di qanawatul lati tahmil baydah fil mar'ah, yang radang itu ada pada tuba falopi pada wanita, yaitu tempat jalur keluarnya ovum, ya ovum ke rahim. Kemudian wa qanawatul lati tahmilul hayawanat al ma'nawiyah ladai rajul bima yuaddi ila adamil khusubah, dan sel-sel sperma yang saluran sel sperma, ya yang ada di alat reproduksi seorang laki-laki. Ya kalau ini tersumbat ataupun kalau ini radang dia, maka itu menyebabkan matinya sel-sel tersebut atau berpengaruh kepada kesehatan sel-sel tersebut. Begini ikhwatiddin, karena ini kita harus tahu ini dulu anatominya, karena ini nanti akan terkait dengan masalah-masalah berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah kontemporer, ya terkait dengan bayi tabung, terkait dengan cloning dan lain-lainnya. Baik. Kalau kita lihat alat reproduksi seorang wanita, itu kita mulai dari indung telur, ya. Indung telur. Indung telur ini atau bahasa kedokterannya ovarium. Dia akan menghasilkan banyak sel-sel telur atau ovum, ya. Dia itu ada dua, kiri dan kanan, ya. Ketika dia memproduksi ovum, ini namanya ovulasi. Ketika terjadi ovulasi artinya indung telur ini atau ovarium ini memproduksi banyak sel telur di wanita. Kemudian sel telur ini nanti akan dia berjalan terus melewati saluran yang menuju rahim atau uterus. Saluran ini atau bahasa pipa inilah kira-kira. Saluran ini disebut dengan tuba falopi. Ketika telurnya ini atau ovum ini sudah sampai di ujung tuba falopi, dia akan bertemu dengan sel sperma atau spermatozoa. Disitulah terjadi fertilisasi, pembuahan. Artinya sel sperma itu akan menembus sel telur dan itulah nanti akan menjadi calon bayi. Udah. Kalau setelah dia terjadi penembusan sel spermatozoa menembus sel telur, maka terjadilah proses fertilisasi, ya terjadilah pembelahan sel di sana dan dia berkembang, ya. Nah, setelah terjadi proses fertilisasi, makanya
mengapa orang mandul dikatakan infertilitas? Karena nggak terjadi pembuahan. Karena awalnya kehamilan itu pembuahan, bergabungnya antara sel spermatozoa dengan sel telur yaitu ovum. Mereka yang punya sel spermatozoa tidak bisa menembus, berarti nggak sehat. Itulah akhirnya dikatakan orang tersebut infertilitas, mandul, tidak bisa membuahi. Setelah sel spermatozoa ini membuahi sel telur, ya, sel telur, maka dia akan berkembang jadi embrio. Dia pun turun, kemudian setelah turun dia akan menempel di dinding rahim seorang ibu atau bahasa kedokternya uterus. Setelah dia, disinilah nanti akan berkembang terus, nempel ya di dinding rahim terus berkembang, jadilah dia zigot. Terus nanti akan menjadi janin dan bayi. Itulah dia ikhwafiddin. Jadi dari luar sel sperma itu disemprotkan oleh laki-laki, masuklah dia ke rahim, ya. Sementara dari pihak wanita sel telur ovum diproduksi oleh ovarium dan dia berjalan melalui jalurnya, ya, yaitu tuba Fallopi tadi dan bertemu di ujung saluran itu dengan sperma dan dia setelah terjadi pembuahan dia jadi embrio dan akhirnya turun dan nempel di dinding uterus atau rahim. Itulah nanti akan insya Allah akan menjadi seorang anak. Kalau dia nggak kuat maka dia pun gugur. Inilah yang disebut dengan keguguran. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi alat-alat inilah yang akhirnya radang, rusak dia. Akhirnya tidak terjadi yang namanya pembuahan dan akhirnya tidak punya anak. Demikian ikhwah. Kemudian yang kedua sebab yang sering terjadi ijhad yaitu pengguguran. Gugur. Ya tadi setelah bersatunya pembuahan, terjadi pembuahan, proses fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum, ya. Dia pun nempel di dinding rahim, terkadang ada yang gugur karena rahim gak kuat atau dia kuat tapi karena si ibu lasak misalnya, si ibunya gak bisa tenang akhirnya jatuh dia dari dinding tersebut, keguguran. Bahkan ada yang sudah jadi janin gugur. Ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, yaitu sengaja digugurkan oleh emaknya, naudzubillah min dzalik. Demikian ikhwah. Ya. Itulah yang kedua. Ini nanti akan kita bicarakan apa hukum menggugurkan anak. Apakah ada perbedaan hukum antara anak yang digugurkan yang sebelum si anak ditiup karuh dengan si anak setelah ditiup karuh. Itu akan kita bahas. Karena memang fatwa kita ini fatwa yang akan kita baca seputar anak. Jadi akan dibahas tentang anak ini mulai dia dari sel, ya, sampai dia nanti lahir dan sampai dia nanti menikah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang ketiga sebabnya itu al-laulab liman al-hamli haitsu yuaddi isti'maluhu ila hudusi iltihab fi rahimi wa fil anabi bil ladai nisbah gharu qalil mimman yastakhdimuhu mimma yuaddi ila adamil khusubah. Penyebab yang ketiga yaitu dikarenakan spiral, alat kontrasepsi yang dipakai oleh seorang ibu yaitu berupa spiral, di mana spiral ini mungkin tidak cocok dengan rahimnya sehingga dia menyebabkan radang pada rahim. Ya, spiral itu kan dimasukkan di rahim. Akhirnya apa ikhwafiddin? Radang ini menyebabkan tuba Fallopi tempat saluran sel telur yang dia ya diproduksi oleh ovarium, dia pun berjalan ya melalui saluran tersebut menuju rahim. Salurannya ini rusak, salurannya itu radang. Demikian. Sehingga telurnya mungkin mati atau telurnya apalah yang terjadi sehingga tidak bisa dibuahi. Demikian ikhwafiddin. Gara-gara apa? Gara-gara alat kontrasepsi. Makanya para ibu ya hati-hati dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ya, kalau memang dia harus ber-KB, tentunya bukan KB yang membatasi keturunan tapi mengatur keturunan. Jangan lama-lama mengaturnya, jangan 10 tahun, jangan. Cukup 2 tahun ya. 3 tahun lah paling lama karena menyusui ya kan. Hamil kemudian menyusui 2 tahun. Nah, jadilah kita genapkanlah 3 tahun. 9 bulan tambah 2 tahun menyusui. Kita genapkanlah 3 tahun, nanti dia
punya adik lagi gitulah kira-kira. Jadi setiap 3 tahun sekali dia punya adik lagi. Demikian. Ya, makanya hati-hati. Harus banyak konsultasi dengan dokter spesialis yang memang paham tentang masalah itu. Demikian ikhwah. Apalagi penyebabnya yang sering terjadi, jima'u athnal haid. Hubungan suami istri ketika istri sedang haid, ini enggak dibolehkan. Ya, ini enggak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya padamu tentang wanita yang sedang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Mereka bertanya padamu tentang haid, katakan haid itu adalah kotoran, maka jauhilah istrimu di saat mereka sedang haid. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yathurun, dan jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Itu dia. Sampai mereka suci. Demikian ikhwah. Jadi tidak boleh seorang suami mendatangi istrinya, melakukan hubungan intim dengan istrinya yang sedang haid. Karena ini akan bisa menyebabkan radang pada alat reproduksi. Kemudian apalagi ikhwafiddin yang banyak terjadi, waqad yakunu amal mar'ah mumarasatul riyadhiyah ala anifah. Ya, mumarasatul riyadhiyati ala anifah. Yaitu seorang wanita yang memang dia aktivis olahragawan yang olahraga berat. Seperti mungkin angkat besi, kan ada tuh perempuan yang angkat besi. Atau apalagi yang berat-berat lah. Atau dia petinju misalnya, pemain bola misalnya. Ya. Ini menyebabkan si wanita berpengaruh dengan kesuburannya. Wa ta'arud lil asy'ati bi kathratin li kulli minar rijal wan nisa wal mar'ah, atau sering melakukan ronsen, mungkin karena dia sakit ya, harus diperiksa, harus dironsen, maka ini juga menyebabkan terganggunya kesuburan baik laki-laki maupun perempuan. Wa ba'dul aqaqir tibbiyati tuaddi ila adabil ikhsab. Demikian juga obat-obat kimia ya, bisa menyebabkan seorang itu terganggu kesuburannya. Kama annal khumur bi anwa'iha wa idmanu 'alaiha. Demikian juga dengan minum berbagai macam jenis khamar. Seluruh jenis khamar itu enggak boleh diminum, jelas diharamkan. Ini akan mengganggu kesuburan baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga watadkhinu bi kathratin yu'athiru 'ala an-nasatid jinsiyah ladai rajul. Demikian juga perokok berat ini akan berpengaruh pada dorongan seksual seorang laki-laki. Lemah ya, lemah seksualnya. Wa yuaddi ila haddi an min qudrati al ikhsab, sehingga berpengaruh terhadap kekuatan dalam berpengaruh pada kesuburannya ikhwah. Ya, berpengaruh pada kesuburannya. Wala syakka anna al-ilaj al-haqiqi li 'adam al-ikhsabi yatamathalu asasan fi muharabati asbab intishar al-amrad jinsiyah. Tidak diragukan lagi bahwasanya pengobatan yang hakiki adalah pengobatan hakiki dari kemandulan, infertilitas, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara memberantas semua penyakit seksual, penyakit kelamin. Makanya umumnya penyakit kelamin itu muncul yaitu dengan seksual bebas ikhwah. Ya. Coba perhatikan, tanyakan para dokter. Penyakit kelamin ini dikarenakan seksual bebas. Makanya Islam sudah mengharamkan sejak 18 abad yang lalu. Ya. Dan itu akan merugikan kaum muslimin sendiri. Kemudian watajannubil asbabil muaddiyati ilaiha kama taqaddam. Demikian juga kita lakukan tindakan-tindakan preventif. Itu dia. Tindakan-tindakan preventif ini bagaimana ikhwah? Ya seperti mengkat semua video-video porno ya, atau film-film yang enggak layak ditonton oleh seorang muslim. Karena ini akan menyebabkan mereka pendorong mereka untuk melakukan
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi intinya penyebab tidak suburnya atau penyebab infertilitas seorang laki-laki mau perempuan disebabkan ini dia. Yang paling umum, yang paling umum yang pertama dikarenakan penyakit kelamin, yang kedua atau penyimpangan seksual, yang kedua yaitu keguguran, baik gugur sendiri atau digugurkan. Yang ketiga yaitu ada terkait dengan masalah kontrasepsi, penggunaan alat kontrasepsi. Yang ketiga yaitu hubungan suami istri ketika istri sedang haid, termasuk juga olahraga yang terlalu berat, kemudian penggunaan ronsen yang terlalu sering. Demikian juga minum khamar, merokok itu juga berpengaruh kepada kesuburan baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ikhwafiddin, kita semua sudah ketahui di bungkus rokok itu sebutkan merokok dapat diantaranya apa? Diantaranya dapat menyebabkan mandul, ya kan? Demikian. Tapi masih banyak juga ibu-ibu yang merokok, apalagi bapak-bapaknya. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita masuk ke soal 13, kita masuk ke soal 13. Ikhwah, mengapa ini dibicarakan oleh penulis? Ada masalah sel, agar nanti ketika tanya jawab terkait dengan masalah sel, masalah bayi tabung, masalah cloning, dan masalah-masalah seperti bagaimana hukumnya apabila seorang mengambil sperma orang lain kemudian disuntikkan ke istrinya, misalnya, itu bagaimana? Jadi kita harus tahu dulu nih pertama alat reproduksi. Demikian. Ini kan pelajaran SMP dulu ya. Seingat saya dulu pelajaran SMP. Kita dulu pelajar waktu SMP yaitu alat reproduksi reptil, ya kan? Alat reproduksi yang dari mulai binatang melata, hewan, itu semua kita pelajari. Hingga akhirnya biasa kelas 3 itu baru alat reproduksi laki-laki dan perempuan di pelajaran biologi. Demikian. Jadi apa yang kita katakan tadi itu suatu hal yang biasa, Suatu yang biasa. Nah, kenapa kita harus tahu anatomi ini? Supaya nanti ketika ada masalah fikih terkait dengan bagaimana kalau seandainya sel ini ditemukan dengan sel. Kalau yang tadi kan yang natural itu, sel itu memang dipancarkan oleh laki-laki ke rahim seorang wanita melalui hubungan suami istri. Ya kan? Bertemulah dia di rahim. Nah, sekarang gimana kalau yang tidak dengan cara yang alami tapi dengan cara yang lain? Sel tadi itu di luar misalnya, disatukan di luar antara spermatozoa dengan ovum, disatukan di luar, setelah dia berkembang mulai menjadi embrio baru disuntikkan ke rahim. Nah, itu bagaimana? Tentu kan ini kan harus terbayang kita di mana tempatnya itu. Atau bagaimana kalau seandainya tidak melakukan hubungan intim tapi langsung disuntikkan saja sel sperma ini ke rahim seorang wanita, itu gimana hukumnya? Jadi tidak alami lagi. Kenapa? Untuk mendapatkan agar mereka bisa mendapatkan keturunan sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, di mana kita disuruh untuk memperbanyak keturunan. Itu dia ikhwatiddin. Jadi sedikit banyak harus tahulah dasar-dasar ilmu masalah ini.